Siapa yang wafat pada saat itu adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika kepemimpinan sudah dipegang oleh Yazid bin Muawiyah tahun 60 Hijriah, maka seluruh wilayah kekuasaan Islam pada saat itu harus tunduk kepada khalifah yang baru ini. Ibu kotanya di Damaskus, Suriah. Seluruhnya harus tunduk. Maka diutuslah beberapa utusan untuk menyampaikan informasi khalifah yang baru sudah diangkat, namanya Yazid bin Muawiyah. Tetapi orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu, ada yang tidak mau tunduk kepada kepemimpinan Yazid bin Muawiyah ini. Di antara yang tidak tunduk itu adalah Abdullah bin Zubair. Ada pula Husain bin Ali, cucu Nabi SAW, anak Ali bin Abi Thalib dari Fatimah. Dia tak mau tunduk. Ketika sampai utusan itu, dia minta waktu. Berikan saya waktu beberapa saat berfikir. Nanti saya akan sampaikan. Kalau saya nanti berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, maka saya akan menyampaikannya secara terbuka di hadapan banyak orang. Tetapi rupanya itu adalah siasat saja. Dia tak mau tunduk kepada Yazid bin Muawiyah. Akhirnya dia berangkat diam-diam ke kota Mekah. Abdullah bin Zubair pun sebelumnya sudah terlebih dahulu berangkat ke kota Mekah, juga tak mau menerima kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Disusul oleh Husain bin Ali. Sampai di kota Mekah dengan para pengikutnya, dengan keluarga Ahlul Bait, keturunan yang ada ikatan darah dengan Nabi SAW yang lainnya itu, dia mendapatkan informasi bahwasanya penduduk Kufah di Irak itu menginginkan Husain bin Ali menjadi khalifah. Jadi penduduk Irak, Kufah, kota Kufah pada saat itu, rupanya juga tak mau tunduk kepada Yazid bin Muawiyah. Akhirnya mereka menyampaikan surat yang sedemikian banyak, disebutkan dalam catatan sejarah. Minimal surat itu dalam catatan Ahlu Sunnah, sejarawan Ahlu Sunnah, sejumlah 500 pucuk surat dukungan terhadap Husain bin Ali sebagai pemimpin mereka dari kota Kufah, dikirim ke Mekah. Menurut orang Syiah jumlahnya lebih banyak lagi, ribuan bahkan puluhan ribu surat dukungan untuk Husain bin Ali supaya dia datang ke Kufah dan mereka akan membaiatnya, mengangkatnya sebagai khalifah, pemimpin mereka. Penasaran Husain bin Ali, akhirnya dia mengutus sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil bin Abu Thalib. Datanglah engkau ke Kufah itu untuk melihat betulkah dukungan yang mereka nyatakan dalam bentuk surat yang sedemikian banyak ini, dan sampaikan kepada saya nanti kalau betul dukungan itu adalah dukungan yang nyata dan real. Datang, berangkatlah Muslim bin Aqil bin Abu Thalib ke kota Kufah. Sampai di sana dia menemui orang-orang yang menyatakan dukungan itu. Dia singgah di salah satu rumah yang bernama Hani bin Urwah. Sampai di rumah itu, gubernur kota Kufah pada saat itu adalah Nu'man bin Bashir. Rupanya Nu'man bin Bashir ini tidak bertindak tegas terhadap orang-orang yang disebut sebagai yang akan menimbulkan kekacauan karena mereka tidak mau tunduk kepada pemimpin yang ada di Damaskus, Yazid bin Muawiyah. Mereka malah memalingkan untuk mengangkat Husain bin Ali sebagai pemimpin. Ini tanda-tanda akan muncul kekacauan di tengah masyarakat. Nu'man bin Bashir yang melihat kedatangan Muslim bin Aqil tadi tidak mengantisipasinya. Akhirnya setelah dapat laporan Yazid bin Muawiyah tentang kondisi itu dari Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir pun akhirnya dicopot dari jabatan sebagai gubernur. Gubernur berpindah kepada Ubaidullah bin Ziyad yang saat itu dia juga sebagai gubernur di kota Basrah. Akhirnya rangkap gubernur di kota Basrah, akhirnya dia juga menjabat sebagai gubernur di kota Kufah untuk mengendalikan keadaan. Ketika mengetahui dukungan masyarakat Kufah terhadap Muslim bin Aqil, melalui Muslim bin Aqil terhadap Husain bin Ali tadi, akhirnya didatangilah Muslim bin Aqil oleh utusan Ubaidullah bin Ziyad untuk menarik dukungan tersebut dan supaya dia kembali lagi ke Mekah. Kenapa? Khalifah yang baru sudah diangkat, pemimpin yang baru sudah diangkat. Maka dalam hukum Islam, ketika sudah diangkat khalifah yang baru, maka tidak boleh yang lain mengaku atau mengangkat diri sebagai khalifah.
Tidak boleh ada dua imam. Seperti dalam halnya solat, begitu juga dalam kepemimpinan sehari-hari. Akhirnya dukungan yang mereka nyatakan sedemikian banyak itu tidak berumur panjang. Setelah disampaikan hal yang demikian, Muslim bin Aqil ditinggalkan oleh penduduk Kufah. Jadi dukungan yang demikian banyak tadi, setelah diberikan penjelasan oleh Ubaidullah bin Ziyad, akhirnya penduduk Kufah satu persatu meninggalkan Muslim bin Aqil. Tinggal sampai dia seorang diri. Dan ketika itu dihukum bunuh karena sudah melakukan tindakan yang memancing kepada pemberontakan atau memfasilitasi orang yang ingin memberontak di kota Kufah tadi. Sementara itu, pada saat Muslim bin Aqil sudah dihukum bunuh, Husain bin Ali berangkat dari kota Mekah menuju kota Kufah. Dia sudah berpesan sebelumnya, sebelum dia akan dihukum bunuh itu dia sudah berwasiat, meminta kepada seorang kurir untuk disampaikan wasiatnya, jangan engkau datang wahai Husain bin Ali ke kota Kufah. Penduduknya tidak setia, dukungan yang banyak itu adalah omong kosong belaka. Saya sudah mengalaminya langsung. Tetapi surat belum sampai kepada Husain bin Ali, Muslim bin Aqil sudah dihukum bunuh. Akhirnya Husain bin Ali berangkat dengan rombongan Ahlul Bait yang lain. Ketika mereka di tengah perjalanan mendapatkan informasi Muslim bin Aqil sudah mendapatkan hukuman, Husain bin Ali menanyakan kepada rombongannya, apakah kita akan tetap melanjutkan perjalanan atau bagaimana? Tetap kita penuhi panggilan penduduk Kufah atau tidak? Sebagian yang lain ada yang menyatakan tidak. Sebagian lain ada yang menyatakan karena sudah merasa sakit hati oleh terbunuhnya Muslim bin Aqil, mereka tetap ngotot untuk datang ke kota Kufah. Akhirnya sampailah di sebuah tempat yang bernama Karbala pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Berhadap-hadapan rombongan Husain bin Ali yang berjumlah lebih kurang 72 orang dengan pasukan yang diinstruksikan oleh Ubaidullah bin Ziyad lebih kurang antara 4.000 sampai 5.000 orang. Sebuah perimbangan yang tidak pas ketika diperhadap-hadapkan kedua rombongan itu. Tetapi utusan dari rombongan Ubaidullah bin Ziyad tadi memberikan alternatif kepada Husain bin Ali. Alternatif yang pertama adalah kamu harus tetap setia kepada Yazid bin Muawiyah di Damaskus, harus tunduk kepada khalifah yang sudah diangkat. Pertama, maka kamu harus datang ke sana. Husain bin Ali menyetujui itu. Yang kedua, ada 3 opsi. Yang kedua, kamu silakan kembali ke Madinah, ke Mekah maksudnya. Atau kamu pergi ke suatu tempat walaupun kamu tidak mau tunduk kepada Yazid bin Muawiyah, kamu pergi ke suatu tempat. Di antara 3 opsi itu, salah satunya ada yang akan dipenuhi oleh Husain bin Ali. Tetapi ada penyusup di rombongan pasukan Ubaidullah bin Ziyad tadi yang bertemu di padang Karbala itu, namanya Syamr bin Jausan, Syamr bin Zil Jausan. Dia yang mengompori Ubaidullah bin Ziyad. Tidak seharusnya Husain bin Ali ini tunduk kepada Yazid bin Muawiyah. Harusnya terlebih dahulu dia harus tunduk, ikut kepada apa yang kamu perintahkan, kata penyusup tadi, atau kata orang yang dekat kepada Ubaidullah bin Ziyad. Sehingga tidak ditemui kata sepakat. Akhirnya mereka beradu fisik. Sebelum beradu fisik yang disebut pertempuran padang Karbala itu, sesungguhnya pasukan yang berjumlah 4.000 ini pun mereka takut berhadapan dengan keluarga Nabi. Kenapa? Mereka paham itu adalah Ahlul Bait Nabi SAW. Mereka semua adalah orang-orang baik. Bahkan Husain bin Ali sebagai pemimpin rombongan disebut sebagai salah seorang dari pemuda surga. Dan yang seorangnya lagi adalah kakaknya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu adalah pemuda surga kata Nabi SAW. Mereka takut untuk berhadapan dengan rombongan tadi. Ketika betul-betul terjadi pertempuran, saat tinggal Husain bin Ali saja yang hidup di antara rombongannya tadi pun, mereka takut untuk mendekatinya. Kenapa? Bisa, bahasa kitanya bisa kualat, mencederai, melukai keturunan atau yang mempunyai ikatan darah dengan Nabi SAW. Takut mereka. Akhirnya
Syamr bin Jausan tadilah yang mengompori pasukan lain supaya memenggal, membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada juga beberapa oknum lain yang disebutkan dalam sejarah, tetapi mereka terbunuh oleh hasutan Syamr bin Jausan tadi, sehingga dipenggallah kepala Husain bin Ali. Ketika kepalanya dipenggal, dibawa ke kantor gubernur Ubaidullah bin Ziyad di kota Kufah. Diperhadapkan kepadanya pasukan Husain bin Ali sudah kalah dan ini kepala Husain bin Ali. Pada saat dia melihat kepala Husain bin Ali itu, dia mengambil satu kayu atau semacam tongkat. Kemudian tongkat itu dia gosok-gosokkan ke gigi Husain bin Ali. Sedemikian ganteng engkau, katanya, sedemikian tampan wajahmu. Tetapi ada salah seorang yang melihatnya, atau disebut sebagai Anas bin Malik yang melihat itu. Beliau menyampaikan, begitu teganya engkau menggosok gigi cucu Nabi dengan kayu, sementara dahulu mulut Husain bin Ali itu pernah dicium oleh Nabi SAW. Begitu dia tak tega melihat perlakuan Ubaidullah bin Ziyad kepada kepala yang terpenggal atau kepala Husain bin Ali tadi. Tak tega dia melihat diperlakukan demikian. Akhirnya dia mengeluarkan ungkapan kata-kata, dahulu mulut itu pernah dicium oleh Nabi, sekarang kamu membuka bibirnya dan menggosok-gosok giginya dengan sepotong kayu. Beberapa saat kemudian, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, Ubaidullah bin Ziyad pun akhirnya mendapatkan balasan. Pendukung Husain bin Ali itu membunuh Ubaidullah bin Ziyad. Dia pun mendapat semacam balasan kontan terhadap skenarionya yang menginginkan terbunuhnya Husain bin Ali tadi. Dan juga orang-orang lain yang terlibat pada saat kepala jasad Ubaidullah bin Ziyad ini dijejerkan di masjid beserta orang yang meninggal lainnya akibat pembalasan itu. Ada ular yang tiba-tiba datang ke kepala Ubaidullah bin Ziyad, masuk ke hidungnya, berdiam beberapa saat dalam hidung dan mulutnya. Ular itu telah datang, kata orang, datang ular. Kemudian ada lagi yang berteriak, telah datang. Rupanya ular yang datang 2 kali, masuk ke dalam hidung, bersarang di dalam hidung atau mulutnya 2 kali. Kemudian ular menghilang tiba-tiba. Itu bentuk, dalam sejarah disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan balasan kepada orang yang melakukan kezoliman, bahkan berlaku lancang terhadap cucu Nabi SAW. Sejarah ini oleh orang-orang Syiah dijadikan sebagai ajang untuk meratap setiap tahun. Padahal yang meninggal dibunuh sebelum Husain bin Ali itu, kakaknya Hasan bin Ali juga meninggal dalam keadaan diracun. Ayahnya Ali bin Abi Thalib juga dalam keadaan terbunuh, mengenaskan. Sebelumnya juga ada. Tetapi bagi orang Syiah, kematian Husain bin Ali ini mereka jadikan sebagai simbol untuk melukai diri, meratap-ratap. Kemudian itu diperingati setiap tahun, di setiap tanggal 10 Muharram, sampai pada tahun ini. Sejak tanggal 1 Muharram yang lalu sampai sekarang tanggal 9, besok puncaknya, kami mengikuti beberapa perkembangan acara orang Syiah tentang kegiatan ini. Mereka melaksanakannya siang dan malam, acara ratapan itu. Dan mereka jadikan untuk di samping meratapi, bersedih atas kematian cucu Nabi, mereka juga ingin melakukan tindakan balas dendam. Jadi orang Syiah itu merasa punya hak legitimasi untuk membalas dendam kematian Husain bin Ali di Karbala. Kepada siapa mereka ingin membalas dendam? Kepada pengikut Yazid bin Muawiyah. Siapa itu pengikut Yazid bin Muawiyah yang mereka sebut? Orang yang tidak sepaham dengan orang Syiah. Itulah pengikut Yazid bin Muawiyah. Siapa yang tidak sepaham dengan orang Syiah? Siapa lagi kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa lagi kalau bukan kita ini, umat mayoritas? Jadi Syiah itu sedikit, minoritas, dan mereka seakan-akan diberi hak untuk menuntut balas. Bentuk dari menuntut balas mereka itu, ada sebuah buku yang diterbitkan bernama Mahkamah Internasional Tragedi Karbala. Ini skenario mereka untuk membawa tragedi Karbala tahun 61 Hijriah tanggal 10 Muharram itu ke Mahkamah Internasional. Jadi mereka menyusun skenario imajiner
bahwasanya pelaku tragedi Karbala itu bisa dibawa ke mahkamah internasional, padahal sudah terjadi ratusan tahun yang silam. Begitu dendam mereka kepada orang-orang yang dianggap sebagai pendukung Muawiyah atau pendukung Yazid bin Muawiyah. Siapa lagi kalau bukan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tokoh Syiah Indonesia namanya Jalaluddin Rahmat menulis buku Meraih Cinta Ilahi, Pencerahan Sufistik. Judulnya bagus, seakan-akan tentang kegiatan untuk atau cara-cara mencerahkan spiritual kita. Tapi isinya pada salah satu halaman di sini, halaman 350-an, dia menyampaikan untuk menjadikan Indonesia itu sebagai ladang Karbala dan menjadikan Nusantara sebagai Karbala dan menjadikan setiap hari sebagai Asyura. Saya bacakan kutipannya, halaman 350. Wahai para pengikut Husain, sumbangkanlah jiwa ragamu untuk mengubah seluruh Nusantara menjadi Karbala dan setiap hari menjadi Asyura. Nusantara dijadikan sebagai Karbala. Apa itu? Ladang pertempuran, penuntutan balas atas kematian Husain bin Ali yang terjadi ratusan tahun yang silam itu, dan mereka menuntutnya sampai ke tanah air Indonesia ini untuk dijadikan sebagai Karbala Nusantara dan menjadikan setiap hari sebagai hari Asyura, hari duka cita, hari meratapi kematian Husain bin Ali, dan hari menuntut balas atas kematian itu. Ini yang mereka bicarakan, ini yang mereka ratapi, ini yang mereka pupuk di setiap bulan Muharram, tanggal 1 sampai besok tanggal 10 Muharram. Kalau kita tak memahami skenario mereka ini, maka di setiap tahun mereka bersiap sedia memupuk semangat kebencian terhadap orang yang berlawanan dengan mereka. Suatu saat akan meledak pemberontakan orang Syiah, di mana mereka sudah merasa mempunyai kekuatan. Sebab sejak tahun 99 saja, 21 tahun yang lalu, mereka sudah berani menyampaikan ini. Ini buku terbit tahun 99. 21 tahun yang lalu mereka masih sangat sedikit, apalagi sekarang mereka sudah mempunyai banyak kekuatan di legislatif atau di berbagai jabatan-jabatan penting pemerintahan. Bahkan di tempat lain kami menemukan baru-baru ini saja itu ada belasan judul buku-buku yang didesain untuk bacaan anak-anak sekolah sudah mendapatkan izin dari salah satu dirjen pembinaan Islam Jakarta dan disebarkan sampai ke Pekanbaru. Kami mempunyai belasan judul yang sudah kami dapatkan di Pekanbaru ini. Dalam rangka apa? Meracuni pemikiran generasi yang baru tumbuh. Itu bukunya harga 10 ribuan, tipis. Memang dirancang untuk bacaan anak-anak sekolah. Dan itu nyata sampai di tempat kita. Maka semoga kita dengan informasi seperti ini memahami kondisi yang terjadi, keadaan yang berlaku pada bulan Muharram, bagi kita untuk memutihkan, membersihkan dosa-dosa kita dengan puasa sunnahnya. Tetapi pada sisi lain kita juga mesti berhati-hati. Ada skenario yang dilakukan oleh orang-orang Syiah pada bulan yang sama, pada hari yang sama, untuk memupuk kebencian yang pada saatnya nanti sesuai dengan yang mereka rencanakan, mereka akan mengkarbalakan Indonesia. Na'udzubillah, kita berlindung dari keadaan yang seperti itu. Tapi ketika itu pun terjadi, dengan kita mengetahui rencana mereka, mudah-mudahan kita siap sedia menghadapinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.